hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar dan pemirsa. Jumpa kembali dalam program Ngaji Hukum. Untuk edisi hari ini tanggal 7 Agustus 2021, tepatnya di hari Sabtu. Untuk program Ngaji Hukum ini merupakan kerjasama dari LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo. Tema yang diangkat untuk kesempatan siang hari ini tentang, kalau melihat dari judulnya ini, ada berbau-bau bola bundar atau sepak bola. Liga 1 kembali bergulir, siap tempur atau eksperimen. Bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat, SPD SHMH. Beliau adalah Ketua LPBHNU Kabupaten Sidoarjo. Langsung tersambung lewat Zoom. Bentar, ini feedernya ada pergeseran rupanya. Oke, sebelah kanan ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallah. Semakin kesini auranya semakin terpancar ini Ustadz Makin. Apa kabar Ustadz? Baik-baik. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Barakallah. Sini omong-omong sudah selesai isoman berarti ya? Sudah negatif ya? Loh, kalau negatifnya sudah. Sudah ya? Sudah lama. Memang belum pernah positif. Ya jangan sampai positif. Oh, belum pernah positif. Cuma gejala-gejala gitu ya? Gejala. Dan kita harus jaga diri kan. Jangan sampai kita mungkin bisa sehat tapi orang lain nanti terkena, kan kasihan. Betul. Jadi harus saling menjaga. Gejala-gejala seperti kanker gitu saya pikir Ustadz Makin nggak pernah mengalami ya? Ya. Kantong kering. Kelihatannya sudah banyak yang itu mengadu aspirasi. Kalau anggota mengalami gejala kanker gitu mengadunya ke Pak Ketua. Pak Ketua lagi kena kanker ini stadium akut karena PPKM. Tapi kita nggak bahas itu karena itu sepertinya banyak dialami orang. Termasuk ini yang siaran juga. Kecuali yang nanti yang kita bahas bisa arah ke sana ini. Boleh, kenapa enggak? Apa? Artinya memang kaitannya dengan Liga 1 ini, maka tidak lepas dari segi perekonomian, dari sport, juga menyangkut olahraga yang paling digemari di dunia termasuk di Indonesia. Betul, jadi kalau bicara soal cabang olahraga, bal kebalan kalau kata orang Inggris Timur atau sepak bola ini menjadi satu di antara olahraga favorit. Dan kebetulan pas dan nyambung istilahnya, klik kalau ngomong sama Ustadz Makin karena beliau ini adalah Ketua Komdis, Komisi Disiplin Asprof PSSI Jatim periode 2001-2025. Ya. Betul begitu Ustadz Makin ya? Ya, alhamdulillah kebetulan dipercaya. Sebelumnya Wakil Ketua Komdis, di periode yang baru ini diamanai jadi Ketua Komdis, dan insya Allah karena memang kebetulan juga hobi olahraga termasuk sepak bola, maka kami membuat sesuatu bahwa dari bola itu sebetulnya juga menjadi sesuatu, bisa jadi ibadah, bisa jadi konsep bagaimana menyenangkan orang. Khairun nas wa anfa'ulin nas itu kalau pinter ngelola bola, jadi kalau ngelola bola itu banyak ruginya kan itu. Nah, kalau diniati sodako, maka tentu menjadi pahala. Tapi kalau diniati berjudi, ya jadi dosa kan. Tergantung nawaitunya kalau begitu Ustadz ya. Baik, ini sekedar informasi untuk Anda sahabat, di mana program Ngaji Hukum ini juga bisa Anda dengar di LPPL Radio Suara Sampang, LPPL RGR Radio Guyub Rukun Tulungagung, LPPL Radio Suara Ajuk Ladang, Ersal FM Nganjuk, dan LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek. Serta bisa Anda saksikan live streamingnya di channel LPPL Radio Suara Sidoarjo. Untuk hasil rekamannya nanti, ini teman-teman teknik biasanya posting di Suara Sidoarjo channel gitu ya, jangan sampai keliru ya.
Dan untuk Anda yang bergabung silakan di 0811 309 1009. Nah, pertanyaan pertama kalau kita ngomong soal Liga 1, kapan, apakah memang akan dilakukan pada bulan ini katanya, karena di bulan kemarin itu sempat ada wacana untuk mulai Liga 1. Liga 1 itu kan kalau nggak salah kastanya tertinggi ya. Betul. Juli, terus infonya Agustus. Kalau Ya. yang jenengan dengar itu sudah fix nggak kira-kira? Kalau kemarin itu alhamdulillah, jadi yang pertama kita patut bersyukur pada Allah, artinya di negara Indonesia ini walaupun berbagai ujian, cobaan dan kemudian musibah global itu terjadi, yaitu pandemi COVID-19, maka tidak boleh ada semangat yang luntur. Apalagi ini kebetulan artinya bulan Agustus, bulan di mana bangsa ini mengalami perjuangan yang luar biasa sehingga mampu dengan ridho dan kuasanya Allah bisa menikmati, mensyukuri arti kemerdekaan. Kemerdekaan ini jangan nanti kemudian derajatnya diturunkan. Jadi seharusnya di usia yang sudah ke 76 ini, maka semua dari komponen anak bangsa termasuk di bidang olahraga harus semua ikut menyokong dan bangkit. Dan alhamdulillah atas respon dari pemerintah melalui Menpora dan kemudian Kapolri sendiri dan tentu regulasi yaitu PSSI dan dibantu oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB itu ada komitmen dan kesepakatan bahwa tanggal 20 Agustus ini dimulai Liga 1 bergulir. Jadi kick off-nya ya, itu mulai tanggal 20 Agustus hari Jumat berarti ya? Itu sudah final kalau yang Anda dengar seperti itu? Sebetulnya kan sudah dimulai, karena ada pandemi kemudian kan berhenti. Nah, dari proses inilah kemudian kan tidak boleh berhenti, karena apa? Kalau nanti ini kemudian Liga ini tidak bergulir, maka tentu tidak ada wakil yang nanti mewakili Indonesia di jenjang yang lebih tinggi, kan gitu kan, ada AFC, ada champion Asia dan seterusnya. Iya, gitu. Betul. Kalau mengacu pada pertandingan di luar, kelihatannya mereka juga masih tetap melakukan meskipun banyak negara di dunia itu mengalami pandemi ya. Kita tahu kayak Liga Eropa tetap jalan, Olimpiade Tokyo satu di antara caburnya itu sepak bola juga tetap jalan gitu. Betul. Jadi kan begini, yang perlu diketahui juga bahwa peserta Liga 1 saat ini dari 18 yang sudah ikut serta, nanti kaitannya dengan statuta dan komitmen yang sudah disepakati bersama bahwa 18 ini kebetulan Jawa Timur itu peserta yang terbanyak. Jadi mulai dari Arema Malang yang pakai Stadion Kanjuruhan itu, kemudian Persebaya Surabaya yang pakai sekarang ini home base-nya di Gelora Bung Tomo yang mampu menampung 55.000. Kemudian Gelora Bung Tomo bukan Gelora Delta ya, karena informasinya kemarin sempat muncul wacana di. Nah, ini makanya ini bagian nanti yang kita bahas. Nah, ini eksperimen regulasi ini disesuaikan kaitannya dengan nanti juga kondisi pandemi ini. Kemudian yang tadi pertama Arema, Persebaya, Madura United itu pakai home base-nya di Pamekasan. Kan gitu kan, ada Stadion Gelora Madura, kemudian Persela Lamongan itu pakai Stadion Surajaya yang kapasitasnya 16.000, kemudian yang terakhir Persik Kediri Stadion Brawijaya yang itu kapasitasnya 20.000. Yang perlu diketahui bahwa talenta peserta dari pemain-pemain profesional ini yang memang harus berbadan hukum, yaitu Liga 1 dan Liga 2, banyak dimunculkan pemain-pemain dari Kabupaten Sidoarjo dan umumnya Jawa Timur. Nah, ini sebuah potensi yang seharusnya mampu mengangkat harkat hidup, profesi, dan martabat anak bangsa. Nah, kalau kemudian talenta-talenta ini karena pandemi kemudian tidak tersalurkan dan tidak ditampung dan tidak diberikan solusi, maka bisa jadi pemain-pemain yang handal ini bisa jadi nanti jadi tukang ban, tukang jukir, kan gitu kan. Karena apa? Tidak ada sebuah proses bagaimana melakukan upaya-upaya yang maksimal bahwa ketika ada talenta yang bagus itu juga diarahkan di pendidikan dan sebuah
intelijensi yang bagus, dan yang lebih penting mentalnya yang bagus. Sehingga ketika jadi pemain bola itu benar-benar punya etik dan sport dan fair play. Iya, Ustadz Makin. Dan juga untuk Anda sahabat, kita masih bersama dengan Haji Sami Haji Makin Rahmat, SPD SHMH, Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Kita ngobrol seputar Liga 1 kembali bergulir, siap tempur atau eksperimen. Silakan sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda di 0811 309 1009 atau on air juga boleh di 031 896 1514. Kalau memang akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus, apalagi di tengah pandemi COVID-19, ya, ini dengan catatan kalau PPKM nggak diperpanjang. Kalau di PPKM diperpanjang otomatis mundur lagi gitu ya, Ustadz Makin ya. Ada apa istilahnya itu, aturan-aturan apakah sehingga sepak bola itu tetap jalan, protokol kesehatan tetap dilakukan? Apakah tidak boleh ada penonton? Nah, tetap. Jadi begini, mudah-mudahan nanti perubahan mungkin masih dilakukan, tapi yang jelas di suasana pandemi ini peserta, kemudian Exco PSSI, dan kemudian PT Liga yang sudah mendapat arahan dari Kapolri dan juga dari Menpora selaku mewakili dari pihak pemerintah, itu bersepakat bahwa di pertandingan lanjutan Liga 1 ini tidak ada penonton dan dilakukan prokes yang sangat ketat. Nah, ini sebetulnya momentum, jadi momentum sekali lagi, momentum untuk mewadahi, kemudian dari petugas Satgas COVID-19 supaya ini juga landai dan pandemi ini bisa hilang. Dan kita upayakan bagaimana mobilisasi, kemudian mengarahkan yang biasanya keluar malam ini atau keluar petang itu ketika ada bola kan dia lihat. Nah, jadi lihat dari rumah ini juga menjadi sebuah kekuatan sehingga orang dari bola ini meningkatkan imun kan gitu kan. Nah, mari kita upayakan ini. Jadi ada sebuah simbiosis yang saling menguntungkan bagaimana organisasi PSSI ini juga selaku pemegang regulasi sepak bola dengan acuannya FIFA ini bisa berjalan, kemudian diserahkan oleh PT LIB ini juga bisa mampu menjalankan regulasi ini, tentu dengan harapan mampu menciptakan siklus-siklus baru yang potensi. Sekarang ini hampir semua PT atau klub tentu mengalami beban ekonomi yang sangat luar biasa, gitu kan. Bahkan ada kompromi-kompromi dengan pemain ini kan gitu kan. Pemain kan juga butuh, artinya sesuai dengan kontraknya, kemudian bagaimana hak dan kewajibannya ini. Ketika kemudian sampai batas, rata-rata kan sebetulnya Juni kemarin itu beberapa sudah mulai habis atau masa kontraknya. Ini diperpanjang atau tidak, ini kan juga harus menjadi pemikiran. Nah, iya. Disinilah yang saya biar nggak gantung gitu ya. Ya, jadi momentum ini, jadi jangan sampai kemudian menjadi sebuah ketika ini dijadikan proses untuk saling membawa harkat dan martabat bola ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kemudian semua klub harus saling bersatu. Jangan ada yang gembosi, ada yang dukung, ada yang setengah. Karena apa? Karena ketika Liga 2 itu kemarin berlangsung kan ada dua klub yang menjadi promosi. Nah, gitu kan. Tentu nanti di berikutnya kalau aturannya tidak ada promosi tetap ini kan tetap 18. Tapi kalau ada itu kan berarti menjadi 20 klub. Kalau 20 klub di Liga 1 maka ada pertentangan karena apa? Di pasal 23 Statuta PSSI itu peserta itu diikuti oleh 18 delegasi yaitu yang klub di Liga 1. Nah, kemudian 16 klub di Liga 2. Artinya kita kemudian ada aturan ini bukan berarti ditabrak, tapi bagaimana mencari solusi sehingga semua bisa jalan. Nanti keputusan terakhir ada di kongres luar biasa. Nah, kan gitu. Ada kongres tahunan, juga ada kongres luar biasa yang itu dilakukan oleh regulasi yang tertinggi yaitu mungkin Exco di PSSI Pusat di tingkat Pemprov yaitu Asprov, provinsi. Jadi inilah yang saya maksud. Ya, kenapa? Saya tadi sudah ngomong bahwa di klub Liga 1 ini 5 itu dari Jawa Timur. Tentu potensi
artinya keterwakilannya itu kan lebih besar. Dan tentu juga melibatkan masyarakat, stakeholder juga yang lebih besar. Bagaimana dulu Arema ketika menjadi tuan rumah di Stadion Kanjuruhan itu begitu tumpah ruah. Artinya jumlahnya penonton itu bahkan sampai meluber. Itu kekuatan potensi ekonominya itu sampai kadang-kadang kapasitas stadion itu kan 42.000. Kemudian kalau lawannya itu lawan yang kemudian sama klub besar, nah, itu bisa sampai 60 sampai 75. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Artinya ada kekuatan yang sebetulnya bisa dimobilisasi, kemudian bisa diarahkan, tentu ya juga berbalik. Jangan sampai artinya kekuatan yang dahsyat yang luar biasa ini berbalik menjadi sesuatu kekuatan yang negatif. Karena apa? Di dalam stadion itu ketika sudah peluit dibunyikan oleh wasit, maka yang terjadi ada rule of the game, yaitu sebuah aturan yang itu menjadi tanggung jawab proses yang terjadi di situ di lapangan. Siapa ya pengajarnya? Ya wasit ini. Tentu dengan dukungan perangkat pertandingan, dukungan dari panpel, panitia pelaksana, dan dukungan juga dari penonton, baik itu penonton dari tuan rumah maupun dari tim tamu atau tim away. Kalau itu sudah dilakukan, kan ada kan sanksi seperti tidak boleh flar atau kembang api, kemudian meneriakkan yang berbau sara, yang berbau rasis. Nah, ini kan aturan ini berlaku tidak hanya di level Liga 1, di level 2, bahkan Tarkam, kalau kemudian itu masuk ke sebuah proses kompetisi yang resmi, itu laporannya juga sampai berlanjut. Bahkan contoh yang saat ini terjadi Deltas, Sidoarjo yang dulu pernah masuk ISL, kemudian sekarang ini terpuruk degradasi, bahkan sampai ke Liga 3, bahkan Liga 3 juga terseok-seok. Itu ketika dia itu mau diregulasi, dilakukan perubahan statuta, karena dia kan berbadan hukum, kemudian di Liga 3 itu kan bisa enggak. Tapi karena dulu itu sudah berbadan hukum, ada pemain yang belum dibayar, ketika kemudian proses itu dilakukan, kewajiban yang harus dilakukan di atas itu harus membayar orang-orang yang dulu itu pernah belum dilunasi. Begitu sebuah struktur yang luar biasa menurut saya. Iya, iya. Jadi regulasi aturan-aturannya juga masih digodok begitu ya sebelum mulai kick off kalau tidak ada perubahan tanggal 20 Agustus 2020. Ya. Nah, kalau 2021. Iya betul, 2021 keliru saya. Satunya tadi gelundung. Baik, dan ini mungkin begini ya, ketika kalau kita bicara bola, supporter itu kan luar biasa. Kalau di Surabaya ada Bonek, di Persela ada LA Mania, Ya. di Madura United ada Laskar Kerap, kemudian di Arema itu ada Aremania dan macam-macam. Persik ada Persikmania. Ya. Ketika nanti sudah di jalan atau sudah digulirkan, otomatis kan penonton karena masih pandemi begitu ya. Ya. Jadi bisa jadi ada dua. Kalau mungkin ini saya sebagai orang awam, tidak ada penonton sama sekali. Ada penonton, tapi mungkin yang nonton ada istilahnya itu jarak tertentu dan kewajiban harus sudah divaksin begitu. Mungkin seperti itu. Apakah ada juga wacana-wacana seperti itu yang Anda dengar ini, Ustadz Magin? Kalau kemarin mengacu pada kompetisi yang sudah berjalan termasuk di Olimpiade kan gitu kan, tanpa penonton. Kemudian semua perangkat pertandingan itu sebelum pelaksanaan itu selain sudah melakukan vaksin kan itu juga harus diswab. Swabnya swab PCR. Jadi standar sekali, sama standar. Jadi tidak ada. Jadi mulai dari pemain, perangkat pertandingan, atau panpel, panitia pelaksana, dan orang-orang yang ikut serta. Ikut serta ini siapa? Termasuk petugas keamanan yang nanti itu di dalam, gitu kan? Dia harus sudah lolos vaksinnya atau vaksin yang kedua. Kemudian otomatis di swab PCR-nya dia negatif, gitu kan? Sehingga dia diberikan keleluasaan ada di ring 1, kan gitu. Jadi ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Karena pengalaman saya juga waktu itu sebagai ketua panpel kan gitu kan. Nah, di kondisi pandemi ini tentu lebih ketat. Jadi peraturan dan syaratnya lebih komplit kan gitu kan. Apa? Tidak hanya dibutuhkan fisik yang sehat kan gitu kan, tapi harus dibuktikan. Dibuktikan tentu sudah vaksin, kemudian hasilnya swab itu negatif,
dan mengikuti aturan-aturan itu. Jadi nanti itu ketika selesai kan gitu kan, ketika di ruang ganti, itu nanti kan ada diupayakan dia harus physical distancing gitu kan. Nah, kalau kemudian saya belum dengar kalau mungkin nanti ada penonton. Memang bola tanpa penonton itu ya seperti kalau masak kurang garam kan gitu kan. Nah, nggak ada pemanisnya, tapi insya Allah kalau kemudian kita sama-sama ingin berjuang bahwa ingin bangkit bola supaya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, maka harus dipatuhi ini. Jangan sampai nanti kemudian timbul gesekan-gesekan, kemudian dari perangkat pertandingan maupun dari peserta maupun supporter yang kemudian tidak mampu mengendalikan diri. Tentu laporannya tidak hanya sekedar di lingkup PSSI saja kan gitu kan, bisa di AFD, AFF maupun di FIFA sendiri. Dan itu ancamannya, sanksinya itu sanksi yang sifatnya itu mengikat, jadi harus dipatuhi. Ya betul. Jadi harapan kita sih sebenarnya memang olahraga kita tetap ini ya, jadi ada keberlangsungan sehingga potensi bakat itu masih bisa, ibaratnya kalau saya menganalogikan sebuah pisau, kalau tidak jarang diasah gitu ketajamannya kan berkurang ya. Mungkin satu diantaranya itu dan karatan. Iya, itu contohnya kalau atlet, kalau memang tidak ada games atau pertandingan, kecuali atlet e-sport gitu ya, bisa main di rumah sambil bawa HP, game online. Ini kan atlet yang terjun ke lapangan atau rumput hijau gitu, jadi di stadion. Jadi ketika nggak ada event, nggak ada pertandingan, ini takutnya mereka nanti potensi bakat-bakatnya dan juga skillnya nanti akan berkurang. Ketakutannya seperti itu. Baik, Ustadz Makin, nanti kita akan lanjutkan kembali ngobrol soal sepak bola, karena sepak bola itu merupakan satu di antara cabang olahraga yang banyak sekali peminatnya, tidak luput juga di negara kita. Nanti kita akan ngobrol sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat, masih bersama di program Ngaji Hukum. Nanti akan saya bacakan untuk Anda yang sudah masuk untuk memberikan opini dan juga pendapatnya mengenai tema kita, Liga 1 kembali bergulir, siap tempur atau eksperimen? Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, Universitas 17 Agustus 1945 atau yang biasa dikenal sebagai UNTAK Surabaya, kampus swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur. UNTAK Surabaya telah terakreditasi A oleh BAN, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, memiliki jenjang studi lengkap mulai dari D3, S1, S2, sampai S3. Ada 7 fakultas dengan 6 prodi S2, Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, Magister Psikologi, Program Psikologi Profesi, dan Magister Manajemen yang sudah terakreditasi A. Untuk sahabat yang bekerja, UNTAK Surabaya menyediakan kelas sore. Pendaftaran online silakan Anda browsing atau kunjungi situs pmb.untak-sby.ac.id. Jadi sekali lagi pmb.untak-sby.ac.id, atau bisa datang langsung ke PMB UNTAK Surabaya di Jalan Semolawaru nomor 45 Surabaya, Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi sampai 2 siang. Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 3 sore. Info selengkapnya hubungi hotline 0811 300 1716.
0811 300 1716. Atau untuk info terupdate bisa follow Instagram @kita_untak_sby, Twitter Untak Surabaya, Facebook Untak Surabaya Official, dan juga bisa join Telegram @pmb_untak_sby. CHEERS 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 Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit MAH. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Baik, terima kasih Anda masih bersama di program Ngaji Hukum dengan tema Liga 1 kembali bergulir, siap tempur atau eksperimen bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat, SPD SHMH, Ketua LPBHNU Kabupaten Sidoarjo, di mana beliau ini juga adalah Ketua Komdis Komisi Disiplin Asprof PSSI Jawa Timur periode 2021-2025. Ustadz Makin, Yap. ini saya geser ke redaksi ya. Ada beberapa pertanyaan yang mereka ini rata-rata gibol mania, gila bola ini. Termasuk yang termasuk yang menyampaikan ini. Ada Bung Ilham, silakan Bung Ilham. Ini bukan gibol gila bola, gila bolo. Bolo dulu ya. Gila bolong itu janda bolong itu tumbuhan itu ya. Ya silakan. Ya Panji, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Joko yang ada di Candi. Kenapa sepak bola di Indonesia sulit berkembang? Apakah kehabisan atlet berbakat atau terbentur adanya regulasi atau ada unsur politik? Kemudian yang kedua dari Andre yang ada di Krian. Bagaimana tanggapan Bapak dengan banyaknya permasalahan sepak bola yang ada di Indonesia, mulai dari mafia sepak bola, kemudian kerusuhan antar supporter, kemudian juga pengaturan skor ya, dan juga ada utang-utang yang masih menunggak. Apakah ada upaya-upaya untuk menyelesaikan itu? Oke, jadi ada tambahan lagi juga dari sosial media. Kalau dari sosial media ini saya juga geser ke Nabila Kansa. Gibol juga ini. Silakan Kansa. Gibol dan juga K-pop idol. Ya, ini ada yang masuk dari Twitter dari Gunawan 2333. Untuk karantina selama ini pemain latihan rutinnya apakah ada perubahan, Pak? Atau malah ada latihan tambahan semenjak pandemi? Kemudian dari Johan Taruna, regulasi perpanjangan kontrak sendiri, pemain sendiri mendapat jaminan seperti apa? Kemudian dari Zendi di Buduran, untuk tempat yang digunakan bertanding apakah benar sudah steril, Pak, dari virus ini? Dan lapangannya apakah sudah ada perbaikan tambahannya seperti itu? Baik, terima kasih, banyak pertanyaan ini. Wartawan senior pasti langsung tek gitu ya, nggak perlu nyatet lah, pasti ingat. Monggo tanggapannya Ustadz Makin. Nah, jadi bicara bola memang tidak bisa lepas dari satu kegemaran dan hobi, dan tentu berkaitan dengan background publik orang yang terlibat dalam bola. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi politisi, bisa jadi memang public figure yang memang punya kepedulian yang luar biasa. Jadi ada beberapa klub itu yang memang lahir itu sebuah kebutuhan. Jadi dia tidak pernah berhitung rugi atau untung, tapi bagaimana klub ini cari pemain bagus dan bisa moncer, setidaknya bisa bertahan di kasta yang tertinggi. Kalau sekarang ini, kalau dulu kan ISL ya, sekarang ini berarti bisa bertahan di Liga 1. Tapi juga ada beberapa klub yang dikelola dengan manajemen yang bagus, sehingga mampu malah menjadi supporting, menjadi sebuah pemasukan income yang luar biasa. Bahkan di klub juga ada yang sudah ke publik, seperti Bali United. Kemudian kalau dari klub yang lain itu setahu saya Persibaya, Persib, Arema, yang sudah mampu membiayai, bahkan ketika kompetisi berjalan, itu pemasukan tidak hanya dari tiket, tapi juga pemasukan dari merchandise maupun bentuk-bentuk cindramata yang sudah dibikin itu resmi oleh PT-nya. Iya, bahkan outletnya itu ada kalau nggak salah ya. Persebaya Store, saya jumpai di Cinggolo itu ada. Sekali. Nah, kalau itu kemudian masa pandemi ini kemudian tidak dilakukan, tentu kan menjadi sesuatu kekhawatiran ekonomi. Tidak hanya di olahraganya saja. Kekhawatiran ekonomi itu tentu berputar nanti juga kembali kepada pemainnya. Nah, berkaitan tadi dengan yang saya ingat dulu ya, nanti tolong diingatkan Mas Bang. Kemudian di stadion. Jadi kalau bicara stadion, maka bagaimana instruksi dan wejangan dari Menpora, tentu Panpel punya kewajiban yang luar biasa ketika
ada pertandingan di situ dengan ketentuan prokes yang sudah disepakati bersama, maka yang menjadi pertaruhan adalah dokumennya. Tidak hanya cek saja, tapi juga dokumen-dokumen itu dilengkapi sehingga saat terjadi pengecekan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kan kalau di sepak bola itu ada technical meeting ada, kemudian sebelum pertandingan itu juga ada, kemudian nanti ketika mau pertandingan itu, oh ini seragamnya apa, kemudian pemain yang didaftarkan itu siapa, itu sudah tertata karena itu sudah menjadi bagian dari semacam urut-urutan kegiatan atau acaranya yang harus dipenuhi. Jadi itu ketika kemudian masih ada judi atau apa, itu kembali kepada personal. Tentu sekali lagi siapa yang tidak bisa kemudian memanfaatkan itu game judi ya. Orang lihat di TV aja juga bisa. Tentu sekali lagi kembali kepada kesepakatan dan regulasi oleh pemerintah bagaimana menekan sekuat-kuatnya sehingga tidak melibatkan mafia judi maupun itu pengaturan skor atau mungkin itu keterlibatan oknum dari perangkat pertandingan, terutama wasit, sehingga nanti ketika kita melihat pertandingan sepak bola di dalam negeri itu terjadi sebuah aura, sebuah kenikmatan dan sebuah kegembiraan bahwa ada permainan yang sportif yang bisa kemudian menjadi hiburan. Walaupun kalah tidak tawuran yang tuan rumah, kemudian tidak melakukan semacam kata-kata yang kotor saat kemudian ada saling hujat. Nah, tapi kalau kemudian ditonton dengan cara yang baik, kemudian yang fun, dan itu menjadi sebuah hiburan, tentu nanti tidak hanya kaum pria yang hadir di stadion, tapi juga kaum perempuan. Dan ini sebetulnya sudah terjadi. Di Liga 1 kemarin maupun Liga 2 itu banyak komunitas perempuan, baik itu diwadahi oleh supporter, kayak di bonita kan gitu kan, dan semua ada hampir semua klub 18 klub itu punya wadah yang untuk perempuan. Ini kan sebuah euforia yang luar biasa. Dengan berhenti adanya pandemi ini, kemudian sudah tali ulur sekian lama dan kemudian disepakati, mari kita dukung bersama. Tentu pertimbangan Kapolri menyetujui dan Menpora ini juga melalui pertimbangan yang matang, masak, dan penuh dengan perhitungan. Dan alhamdulillah kan ini sekarang ini kan semua vaksin sudah mulai merata. Nah, nanti tentu kalau nanti jadi itu perkembangan bagus dan liga nanti berikutnya bergulir dengan masih kondisi yang new normal ini, tentu syarat juga bagi penonton harus sudah vaksin. Jangan nanti membiarkan karena kenal kemudian masuk ke stadion tidak memakai vaksin bisa masuk. Oke, seperti itu ya. Alhamdulillah vaksin sudah mulai merata. Keinginan masyarakat juga cukup tinggi, tapi sayang kadang-kadang stoknya masih kurang. Jadi nunggu drop dari pemerintah provinsi ke kabupaten kota itu kadang-kadang memang nggak banyak gitu ya. Yang ya mudah-mudahan sabar lah. Nanti insya Allah itu problem kendala yang tidak bisa kita hindari, Mas Manji. Karena apa? Stok dari pusat juga terbatas kan tidak ada kiriman. Nah, nanti mudah-mudahan vaksin merah putih ini bisa lolos dari WHO dan menjadi kebanggaan sebagai artinya karya hasil anak negeri yang begitu luar biasa, yang seharusnya sejak awal itu harus diwadahi, tidak kemudian situasi seperti ini harus tabung. Inilah bagian dari yang harus kita introspeksi, muhasabah. Maka tanggal 10 Agustus itu kan kebetulan juga Asyura, 1 Muharram, tahun baru Islam. Mari kita bersama-sama menjadi yang lama, yang jelek kita tutup, kita corek, kita ganti dengan lembaran yang baru, dengan semangat yang luar biasa, sehingga catatan nanti yang harus kita pertanggungjawabkan, baik itu secara administrasi kenegaraan, kemudian yuridisnya, sampai nanti kita di hadapan Allah, itu nyambung. Jadi bahasanya itu kan, Iqra kitabaka kafa binafsil yauma alaika kasibah. Jadi
Iqra kita bacalah catatanmu. Nah, PSSI sekarang ini karena dia sudah menyepakati dengan PT Liga Indonesia baru ini menggelar ini, tentu dengan dukungan Polri dan Kemenpora dengan pemerintah, maka harus dijaga betul. Siapa yang menjaga? Ya tentu LIB selaku pelaksana dan kemudian peserta dari Liga 1 sendiri, baik yang terutama yang saat menjadi menjadi tuan rumah, harus mampu ini menjaga ini. Kalau kemudian itu berjalan, tentu tidak hanya satu sponsor saja. Kan kemarin kan salah satu sponsor Shopee, saya dengar ini BRI mau masuk. Nah, bisa jadi ada sponsor yang lain, karena apa? Harus ada bersinergi. Karena ini memang salah satu kekuatan yang luar biasa, bahwa sepak bola ini bukan hanya menjadi hiburannya rakyat, tapi sudah menjadi sesuatu yang kebutuhan, seperti kayak olahraga itu makanan pokoknya. Kalau atlet itu kan lari ibu dari olahraga kan gitu kan. Kalau sepak bola itu sebagai improvisasi dari gabungannya itu, mulai entertainmentnya ada, ya tadi bicara tadi itu mafianya ada kan gitu kan. Kemudian judinya juga ada, semua ngumpul di situ kan gitu kan. Nah, ketika kemudian kita masuk, kebetulan saya ini juga bagian dari di dalam struktur, kebetulan di Asprop kan gitu kan, sebagai ketua komisi disiplin, juga mewanti-wanti jangan sampai nanti sesuai dengan statuta yang ada itu pelanggaran-pelanggaran itu terjadi, dan apalagi ada kesengajaan, dan kesengajaan itu muncul karena sebuah sebab akibat. Contohnya tadi itu, ketika pertandingan bagus, mainnya bagus, wasit juga fair play, semua perangkat itu kalau kalah ya harus nerimo gitu loh. Jangan kemudian karena tuan rumah kebetulan yang kalah, akhirnya penontonnya, padahal ini kan nggak boleh ada penonton, tapi sudah dicegat kan gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini harus diantisipasi oleh. Betul. Itu yang menjadi catatan kita semua ketika kita bicara soal sepak bola. Meskipun dulu itu kan sebelum pandemi kan ada misalnya ada hukuman kepada klub yang mungkin sebelumnya ada istilahnya itu ada pelanggaran begitu ya, sehingga pertandingan sepak bolanya itu dialihkan ke tempat lain tanpa penonton. Meski begitu animo dari supporter, apalagi yang fanatik untuk datang, meskipun nggak boleh masuk stadion, kadang-kadang meluber ke lapangan parkir, pokoknya mengelilingi stadion lah istilahnya waktu itu. Sehingga teriakan-teriakan mereka itu kan bisa menggugah atau menyemangati para pemain kesayangannya gitu. Apakah ini juga dipikirkan juga, karena kalau kita bicara ngomong soal sepak bola tidak hanya melulu di dalam stadion, tapi di luar stadion juga gitu. Dari pengalaman sebelumnya dan kemudian kondisi yang terkini, tentu nanti hasil dari koordinasi itu juga nanti menjadi pertimbangan. Kan gini itu kan tidak hanya disepakati, tapi nanti lihat situasi saat menjelang biasanya -1 hari H, itu kan juga ada pantauan itu. Oh, bagaimana pengamanannya dan seterusnya. Karena ini yang patrol, kemudian prokesnya itu dan protokol kesehatannya yang sudah disepakati, ini kan harus ditambahkan dulu. Kalau kemudian ada penonton, berarti penonton harus hindarkan. Jangan sampai juga ada di sekitar stadion. Bila perlu stadion steril kan gitu. Seperti saya dulu ketika menjadi tuan rumah, dimintai jadi tuan rumah, kebetulan dua klub ini saling berseteru kan sudah disepakati kan, kayak Persebaya dengan Arema itu, walaupun satu Jawa Timur itu kan kayak bungsu gitu ya. Letupannya itu kan luar biasa kan gitu. Betul. Kan. Nah, bahkan beberapa daerah di wilayah Purwosari atau Pasuruan itu malah dia bonek, bukan dekat Arema. Sebaliknya ada beberapa yang di daerah seperti sekitar Surabaya itu juga ada yang Aremania kan gitu kan. Jadi begitu fanatiknya kan gitu, sampai maksud saya dedengkot-dedengkotnya para supporter itu atau pengurus supporter itu, mari berkumpul seperti atau mungkin mengadakan jamburi supporter, ada kesepakatan, ada kesepahaman, ada semacam pembaiatan lah demi sepak bola nasional, sehingga ke depan setidaknya di level pengurus maupun korwil atau koordinator atau korlap kan gitu kan, mampu dengan link-linknya itu kemudian sampai ke level supporter yang ada di lapangan, terutama yang di band atau di stadion kan gitu kan, mampu menjaga diri. Yang sering itu malahan pengalamannya itu yang tidak kita duga. Jadi karena memang fanatiknya luar biasa, dia bikin spanduk sendiri. Nah, kadang-kadang spanduknya ini isinya
provokatif gitu loh. Nah, bahkan bahasa-bahasanya itu tidak patut. Nah, sehingga itulah muncul nanti balas dendam kan otomatis. Nah, ketika yang stadionnya itu kemudian ganti timnya itu away ke sana, itu padahal seharusnya dihormati, harus dijaga, kan namanya tamu harus dijaga. Sama sebaliknya ternyata di sana ya kadang-kadang belum stadion sudah lempar-lemparan batu kan gitu. Nah, itulah. Ya, apalagi juga sekarang ini ada teknologi sosial media juga menjadi sarana bisa dikatakan perang sosmed medsos, gitu ya. Perang medsos. Iya. Nah. Baik, tapi kalau melihat kondisi-kondisi seperti ini, kalau Anda pribadi memang mengharapkan ini tetap on schedule begitu ya Ustadz Bagin ya. Dan di sisi lain, apa sih mungkin pesan-pesan Anda sebagai seorang penikmat, pecinta bola, di sisi lain juga masuk dalam Komdis untuk kepengurusan PSSI di level Jawa Timur ini kepada kita semuanya, harapannya apa ini untuk Liga 1 yang mudah-mudahan ini akan kick off mulai Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Jadi yang pertama Mas Panji, mudah-mudahan kabar gembira ini sebuah instrumen yang harus kita patuhi bersama. Nah, dipatuhi ini tentu tadi semua yang terlibat, mulai PSSI, mulai PT LIB, kemudian klub dan perangkapnya, supporter, dan kemudian orang-orang yang ikut di dalamnya, sementara bersabar dulu. Jadi euforia ini harus kita tahan dulu, mengikuti aturan yang ada, sehingga nanti ekses-ekses yang muncul itu bisa ditekan. Yang kedua, kalau kemudian ada hal-hal yang di luar aturan, maka petugas harus dengan jeli, cermat, dan cerdas untuk mampu mensikapi itu. Jadi sekali lagi, petugas yang ada itu harus dengan jeli, cermat, dan cerdas untuk mensikapi. Ketika terjadi gesekan di lapangan, tentu jangan sampai ikut menjadi obor untuk membakar atau ikut manas-manasi. Nah, jadi ketika pertandingan tentu menjadi kekuasaan dan kewenangan penuh dari perangkat pertandingan dan wasit. Maka siapapun yang terlibat di situ tentu nanti ada konsekuensinya. Nah, kalau nanti wasit itu ternyata main mata, tentu menjadi tugas komisi disiplin untuk memproses dan memberi sanksi. Dan banyak yang sudah wasit yang diberi sanksi, termasuk perangkat pertandingan dan termasuk pemain dan siapapun sebetulnya kan begitu. Itu saat proses rule of game-nya. Tapi ketika terjadi di luar, kemudian itu tidak ada kaitannya dengan proses rule of game-nya sendiri, maka petugas juga harus cerdas dan kemudian mampu menyelesaikan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan nanti terkesan ketika ada perang supporter, kemudian sudah ketemu, kemudian pelakunya siapa-siapa, ini harus diproses. Jangan kemudian diberi-eskan. Karena apa? Nanti menjadi catatan, oh ternyata nggak ada hukumannya, maka tidak mendidik kepada supporter itu sendiri. Nah, mari kita juga didik supporter ini, selain membangun euforia sepak bola yang bagus, tapi juga harus taat hukum. Dan itu sebenarnya beberapa supporter sudah melakukan itu. Jadi ada semacam kayak pendidikan atau diskusi-diskusi yang sudah dilakukan, bagaimana melakukan pembinaan-pembinaan. Dan memang kita akui ada supporter-supporter itu yang garis keras gitu loh. Jadi dia tidak mengikuti aturan yang baku, tapi dengan semangatnya dia sendiri. Ini yang kadang-kadang sulit dikendalikan. Nah, itu. Jadi ke depan kita semakin dewasa, semakin bijaksana begitu ya, karena sepak bola ini juga bisa dikatakan olahraga yang paling banyak masanya, paling banyak penggemarnya di Asia antero dunia, tidak luput juga di negara kita Indonesia. Jadi kita bisa tunjukkan kepada mungkin awal-awalnya skup ASEAN, kemudian bergerak ke Asia, akhirnya insya Allah menjadi dunia. Kita mendapatkan prestasi yang luar biasa. Bukan prestasi karena tawurannya, tapi prestasi karena benar-benar prestasi olahraganya. Jadi, matur nuwun Ustadz Bagin. Terima kasih untuk kesempatannya, sukses untuk aktivitasnya, salam sehat selalu. Salam juga untuk keluarga. Assalamualaikum Ustadz Bagin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam sehat semuanya. Matur nuwun, monggo. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ngaji Hukum edisi hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 dengan tema
Liga 1 kembali bergulir, siap tempur atau eksperimen bersama Haji Sami Haji Megar Ahmad, SPD SHMH, Ketua LPBHNU Kabupaten Sidoarjo, karena informasinya Liga 1 yang merupakan liga teratas gitu ya di negara kita ini akan mulai bergulir insya Allah pada tanggal 20 Agustus 2021 diikuti oleh 18 klub atau tim. Dan yang luar biasanya di Jawa Timur ini ada Arema, kemudian juga ada Madura United, Persibaya, Persela, dan juga Persik. Jadi ada 5 perwakilan dari Jawa Timur yang ikut berlaga dalam Liga 1 Indonesia tahun 2021. Saya Panji pamit, terima kasih, sampai jumpa.